Halo, jumpa lagi di channel M Arsitek. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang aluminium. Aluminium itu apa, bagaimana aluminium, kekurangan dan kelebihannya tentang aluminium untuk pintu, jendela, lemari, dan sebagainya. Mari kita lihat. Oke, kita bicara tentang dunia aluminium. Apa itu aluminium? Jadi aluminium merupakan salah satu jenis logam ya, yang bahan dasarnya bauksit yang diolah menjadi salah satu jenis metal yang namanya aluminium ya. Kenapa kok ada aluminium? Jadi aluminium itu diciptakan karena adanya kebutuhan logam tapi yang ringan ya. Jadi selain kebutuhan ringan dan kuat ya, jadi kita tahu bahwa dulu orang paling banyak menggunakan besi ya. Kenapa kemudian besi kelemahannya kita tahu berkarat. Karat ini membuat ketahanan besi itu sangat pendek jangkanya. Nah, karena itu diciptakanlah logam yang bernama aluminium ini. Jadi aluminium ini menutup kelemahan besi ya, karena dia tidak berkarat nomor satunya dan juga ringan. Jadi karena sifat inilah tidak berkarat dan ringan namun memiliki kekuatan yang cukup bagus, maka aluminium ini sangat banyak digunakan di berbagai macam barang. Dari peralatan rumah kita tahu ada panci aluminium ya, ada jendela aluminium ya, kursi aluminium ya, meja aluminium, dan berbagai macam barang ya, sampai ke barang-barang kecil seperti kamera, handphone, sampai barang-barang besar. Kita tahu pesawat juga sebagian besar bodinya adalah terbuat dari aluminium. Kenapa kok barang-barang ini menggunakan milihnya aluminium? Ya karena sifat tadi itu, kekuatannya cukup bagus, ketahanan karatnya sangat bagus, alias tidak mungkin berkarat ya. Jadi sifat inilah yang memang sangat diunggulkan di barang aluminium. Yang ketiga adalah sifat ringan, jadi kuat, tahan karat, dan ringan. Ini yang memang kita cari dalam logam yang bernama aluminium ini ya. Penggunaannya sangat bervariatif ya, memang harganya otomatis lebih tinggi daripada besi ya, karena sifat ketahanannya ini. Jadi ketika misalnya ya, pengalaman saya sendiri, jadi saya pakai jendela aluminium, pintu aluminium itu sudah sejak tahun 80-an ya, sejak zaman orang tua saya. Sampai sekarang apakah rusak dan berkarat atau korosi dan sebagainya? Ternyata tidak. Jendela aluminium ini ya sudah saya pakai selama hampir 45 tahun dan tidak ada perubahan apa-apa. Bentuknya tetap, warnanya tetap, kekuatannya juga tetap. Jadi memang aluminium ini sangat unggul ya dalam hal ketahanan karena dia tidak berkarat nomor satunya. Apalagi kita gunakan dalam ruangan indoor. Pintu dan jendela dulunya kita tahu kebanyakan orang pakainya kayu ya. Tapi belakangan sejak tahun 80, 90, 2000-an ini semua sudah beralih ke aluminium. Lama-kelamaan mulai beralih semua. Karena apa? Ya tadi, kayu mulai mahal, aluminium lebih murah lama-lama. Ya. Oke, itu tadi perbedaan aluminium dan besi, keunggulan dan kelebihannya apa. Tapi kita tahu bahwa kemarin saya juga sempat bahas salah satu material atau metal yang bernama stainless steel. Ya, kalian bisa lihat lebih jauh tentang stainless steel di video ini. Oke, stainless steel ya, sama-sama tahan karat ya. Jadi perbedaan dasarnya apa? Aluminium dan stainless sama-sama metal tahan karat ya. Perbedaan utama adalah otomatis penampilannya nomor satu. Yang kedua adalah beratnya ya. Jadi aluminium digunakan karena memang salah satu keunggulannya adalah misalnya kita pakai buat industri dirgantara pesawat. Kenapa kok milihnya aluminium bukan stainless steel? Yaitu karena alasan utama adalah bobot atau beratnya. Jadi aluminium digunakan di industri karena salah satu keunggulannya tadi itu, ringannya. Jadi misalnya kamera yang sedang merekam saya ini ya, kenapa bodinya kamera itu dibuatnya menggunakan aluminium bukan stainless? Karena jika stainless dengan ukuran yang sama seperti itu, kira-kira berarti bisa 2-3 kali lipat daripada aluminium. Jadi memang kebutuhan dan penggunaannya memang agak berbeda ya. Aluminium digunakan untuk barang-barang yang membutuhkan kuat namun ringan dan tahan karat. Stainless steel digunakan pada barang-barang yang lebih membutuhkan ketahanan lebih tinggi ya. Seperti misalnya di industri kita, misalnya kompor, dapur dan sebagainya, itu pakai aluminium tidak terlalu tahan lama. Karena apa? Ketahanan goresnya juga
nggak sekeras stainless steel ya, tapi karena tidak membutuhkan keringanan, butuhnya kekuatan, maka stainless steel lebih unggul. Tapi jika membutuhkan ketahanan goresan, ketahanan beban dan sebagainya, itu stainless steel jauh lebih kuat ya. Tapi aluminium apakah tidak bisa mengungguli stainless dalam hal kekuatan? Sebenarnya secara head to head tetap metal stainless steel itu lebih keras ya, jauh lebih keras daripada aluminium ya. Walaupun dengan tebal yang sama, dengan ukuran yang sama, tetap stainless steel lebih mempunyai kelebihan masalah beban, kekuatan, kekakuan, kekerasan, itu stainless steel lebih keras. Tapi aluminium jauh lebih unggul dalam hal bobot ya, keringanan ya, kepraktisan. Aluminium jauh lebih unggul karena bisa dicor ya. Salah satu fungsi proses yang sangat banyak di dunia aluminium adalah casting ya, cetak. Jadinya kita bisa mencetak berbagai macam bentuk aluminium ya, lebih fleksibel di berbagai macam industri ya, dari industri kecil sampai industri berat. Jadi karena sifat aluminium yang titik didihnya lebih rendah sehingga bisa dibentuk berbagai macam barang ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah otomatis tentang dunia bangunan, di mana saya akan membahas lebih dalam tentang jendela, pintu dan sebagainya dari bahan aluminium. Kita lihat sini. Jadi seperti kita tahu bahwa aluminium ya, kalian bisa lihat di sini warna dasar aluminium yang paling basic ya, dari dulu itu adalah warna silver ya. Kalian tahu jendela aluminium pertama kali keluar adalah warna ini ya, clear anodized atau CA kita ngomongnya ya. Silver tampaknya seperti ini, jadi seperti warna aslinya aluminium, hanya di finishing supaya kelihatan lebih halus ya. Yang kedua ada warna brown, dark brown ya. Sama, ini prosesnya sama, menggunakan proses anodized ya. Jadi menggunakan proses yang electrical sehingga catnya ini cat anodized ya. Ada juga black, yang kemudian yang putih ini prosesnya agak berbeda, pewarnanya menggunakan powder coating, jadi menggunakan cat bubuk. Jadi kelebihannya apa ya, otomatis warna untuk powder coating ini sangat banyak ya, seperti itu. Oke, itu tadi aluminium dengan berbagai macam finishingnya ya. Jadi semakin kesini finishing atau warna itu semakin advance ya. Yang belum lama ini yang orang, karena fungsinya juga salah satu menggantikan kayu, yaitu orang menciptakan aluminium dengan motif kayu seperti ini ya. Benar-benar motifnya itu dilihat seperti kayu, tapi ini aluminium, murni aluminium, tidak ada kayunya. Jadi semakin kesini finishing aluminium itu bisa disesuaikan sesuai kehendak hati ya. Ini ada contoh lagi aluminium yang warnanya khusus ya, seperti ini ya, brown tapi gilap ya. Kemudian ada lagi yang cukup baru juga ya, aluminium berwarna sand ya. Jadi seperti butiran pasir catnya, jadi tidak terlalu mulus tapi tidak terlalu kasar, dipegang masih cukup halus tapi ada teksturnya gitu, jadi lihat lebih mewah ya. Kemudian ada lagi aluminium sebenarnya yang sering kita lihat juga, itu aluminium papan ya, sekarang dipakai orang namanya ACP ya. Jadi barang ini juga sedang banyak sekali digunakan dalam berbagai macam bangunan ya, karena sifatnya yang tadi menggunakan aluminium ya permukaannya. Jadi ketahanannya bagus, harganya juga oke, warnanya juga oke, jadi sangat oke sekali bahan ini dipakai di berbagai macam kebutuhannya bangunannya kita ya. Dan apa yang perlu kita perhatikan dalam memilih aluminium ya, sekarang kita lihat sedikit lebih detail ya kali ini. Jadi aluminium selain tadi finishingnya atau warnanya, kita yang perlu perhatikan adalah masalah ketebalannya. Jadi aluminium ini sangat ditentukan harganya oleh ketebalan barang, karena ketebalan itu menentukan kekuatan dari aluminium itu sendiri ya. Contoh, memang ini aluminium yang ekonomis, jadi ketebalannya itu di bawah 1 mili. Kalian bisa lihat ya, ketebalannya itu hanya 0,9 ya, 0,9 mili. Apakah kuat? Ya sebenarnya otomatis semakin tipis semakin nggak kuat. Tapi karena tuntutan harga, jadi memang orang membutuhkan yang ekonomis tapi tetap pakai aluminium. Caranya gimana? Pabrik berlomba-lomba mengeluarkan barang yang tipis. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan dalam memilih aluminium ya. Jadi
Di mana kalian belanja aluminium, apakah mereka menjelaskan tentang hal ini atau tidak? Nah, itu sangat penting. Jadi di kami akan menjelaskan dengan detail apa yang kita berikan ke konsumen akan sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Jadi memang kalau membutuhkan murah, nggak mungkin itu kita pakai aluminium yang tebel, ya. Seperti ibaratnya harga emas muda masa dikasih emas tua, itu kan nggak mungkin. Jadi apa yang konsumen dapatkan akan sesuai dengan barang yang kita jual dan kita sampaikan. Jadi memang penting sekali ini kalian untuk tahu ya, kekuatannya ada di ketebalannya ya. Ini contoh yang tipis, ini contoh yang lebih tebal ya. Nah itu tadi 0,9, ini contoh yang tebelnya kurang lebih 1,2 mili ya, 1,2 1,4 mili ya. Ada lagi yang lebih tebal, ini contoh hampir ketebalannya hampir 2 mili ya. Kami gunakan untuk memang sekarang aluminium yang premium, yang finish good. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian ada yang lebih tebal lagi, contohnya seperti ini ya. Ini ketebalannya 3 mili ya. Ini memang untuk struktur, untuk bangunan, untuk bentangan yang memang lebih besar dan lebih panjang. Ada lagi ya, ini nah ini 4 mili ya, ketebalannya 4 mili. Otomatis ketebalan semacam ini memang digunakan jika kita menggunakan mencari kekuatan ya, mencari kekuatan. Jadi tadi saya cerita tentang bangunan, otomatis pintu dan jendela, bagaimana ketahanannya pintu dan jendela sangat tergantung dari ketebalan aluminium. Jadi jangan tertipu hanya dengan penampilannya saja. Oh, aluminium putih ya, seperti ini tadi ya, dilihat bagus, tapi kok dipakai nggak awet ya, dipakai nggak awet karena apa? Karena bahannya tipis. Jadi kalian harus betul-betul jeli ketika memilih apa yang kalian inginkan. Misalnya ingin kualitas yang bagus, otomatis carilah aluminium yang tebal ya. Dan kami juga menyediakan aluminium yang premium, yang tebal, yang memang daya tahannya memang sangat-sangat panjang dan kuat ya. Kira-kira seperti itu. Oke, sekarang akan kita lihat berbagai macam contoh aluminium untuk pintu dan jendela. Ya, di sini kalian bisa lihat yang tadi saya salah satu ceritakan adalah pintu aluminium berwarna motif kayu. Ya, kita bisa lihat bahwa ketika orang lihat sekilas, orang akan menyangka ini adalah pintu kayu. Tapi setelah kita pegang dingin, ya. Dan juga ketahanannya terhadap rayap, air, api untuk jangka panjangnya sangat bagus, ya. Karena selain finishingnya bagus, ketebalannya juga sedang, ya. Kalau ini lumayan sekitar 1,2 mili. Jadi memang masih kualitasnya masih cukup terjaga, ya. Bagus dan bisa dipakai untuk jangka yang panjang. Kita jalan lagi. Ini contoh aluminium yang sangat basic, yaitu warna silver ya. Sangat banyak digunakan di perkantoran, di berbagai macam gedung ya, karena harganya otomatis lebih ekonomis ya. Warna ini warna yang paling ekonomis. Hanya diperhatikan aja masalah kualitas bahan atau ketebalannya ya. Ini yang sedang juga, yang sekitar tebal 1,2 mili ya. Di sini kita lihat lagi, ini warnanya dark brown atau coklat. Orang juga suka juga karena warnanya gelap, kelihatan gagah, solid ya. Ini juga ketebalan yang sedang ya. Ini salah satu contoh aluminium premium ya, dimana penggunaannya adalah untuk pintu lipat ya. Salah satu pintu lipat terbaik di Indonesia saat ini menurut saya. Jadi selain bahannya tebal, ini tebal, profilnya ada yang 2 mili dan 3 mili. Jadi memang sangat-sangat kuat dan dia sangat presisi. Jadi untuk pintu lipat sangat ringan ya. Kita lihat hanya dengan jari saya bisa buka pintu lipat ini sangat cepat dan juga ringan ya. Jadi menjadi pilihan utama ketika memang kita menggunakan butuh ruangan yang bisa ditutup dengan rapat, tapi ketika kita akan gunakan bisa dibuka dengan full, yaitu menggunakan sistem ini, folding door ya, pintu lipat. Jadi dan ini produk kita ini sangat presisi ya, sehingga
semut aja nggak bisa masuk, rambut aja nggak bisa masuk, ya. Jadi semua sela-selanya sangat tertutup dengan sempurna. Jadi buat kalian yang membutuhkan barang berkualitas atau premium, ini bisa menjadi salah satu pilihan. Dan unit ini, pintu folding ini kita bisa buat sampai ukuran ketinggian 5 meter ya, 5 meter tinggi. Jadi buat rumah-rumah yang mewah, gedung-gedung yang tinggi, gedung pertemuan, bisa menggunakan sistem seperti ini. Walaupun nanti kita buat besar, tapi keringanannya tetap terjaga, jadi tetap ringan. Ya, ibaratnya kita tahu ya bahwa momok pintu lipat itu biasanya pintunya sender, berat, bukannya seret dan sebagainya, tapi semua disesuaikan dengan sistem yang kita punya ini. Ya, semuanya sangat lancar, sangat ringan, dan juga sangat kuat. Oke, ini salah satu pintu premium kita juga, ya, pintu aluminium tapi yang premium. Jadi bahannya ketebalannya 2 dan 3 mili. Jadi memang ketika ketebalannya 2 kali lipat dari yang umum 1 milian, memang harga dan kekuatan memang meningkat. Otomatis harga di atas harga yang umum, tapi kekuatan dan ketahanannya akan sangat jauh dan sangat kuat. Jadi buat yang cari memang betul-betul kekuatan dan kualitas, ya ini dia. Ya, untuk menggantikan orang yang favorit pintu jati dari zaman dulu, ya. Sukanya saya jati, tapi sekarang cari jati bagus itu sangat susah, ya, sangat mahal juga. Jadi pintu ini menggantikan opsi itu, ya. Orang yang suka mewah, suka motif jati, namun ketersediaannya oke, ya, kualitasnya juga sangat bagus. Ya, ini saya rasa kalau mau pakai pintu ini ya pakai sampai 2-3 turunan juga nggak rusak. Ya, jadi bolehlah ya pakai pintu seperti ini karena memang ketahanannya sangat bagus. Ya, oke, kita jalan lagi. Ini ada pilihan pintu dengan opsi panelnya dari ACP, ya. Jadi buat teman-teman yang sukanya minimalis, plain, ya, bisa menggunakan profil frame aluminium, tapi menggunakan panelnya itu aluminium komposit. Jadi lembaran yang dilapisi aluminium, namun bermotif kayu. Jadi secara harga juga nggak terlalu mahal, cukup ekonomis, tapi kekuatan juga bagus. Nah, ini dia. Ya, jadi ini salah satu produk premiumnya kita, ya, dimana pernah saya liput sebelumnya, ya, di video ini, ya, tentang jendela. Kalian bisa lihat di sini. Oke, saya jelaskan tentang produk ini. Jadi aluminium ini, pabrikan ini adalah aluminium yang digunakan di salah satu gedung terbaik di dunia, ya, di Dubai, ya, yaitu Burj Khalifa. Ya, kalian bisa lihat Burj Khalifa itu seperti apa, ya. Jadi sudah tidak diragukan, ya, bahwa ketika produknya kita digunakan di bangunan terbaik di dunia, ya, kalian bisa pastikan bahwa produk ini adalah produk yang kualitasnya sangat terjamin, ya. Jadi aluminium finish good ini memang ketebalannya 2 dan 3 mili, ya. Jadi dengan berbagai macam finishing, ya. Jadi selain kualitasnya yang tidak dibantahkan lagi, ya, sudah pasti, ya, digunakan gedung terbaik dan termahal di dunia, ya, di salah satu hotel bintang 7 satu-satunya di dunia, ya, di Burj Khalifa. Jadi selain finishing warna putih, kita juga bisa lihat, ya, finishing yang warnanya sand, ya, tadi pernah sudah saya jelaskan. Jadi selain glossy biasa, glossy dan doff, ada lagi finishing yang jenisnya sand. Jadi dipegang itu seperti pasir lembut, ya, halus tapi ada teksturnya, ya. Jadi otomatis barang sangat presisi, ya, sangat lancar, sangat ringan, dan kekuatannya otomatis sangat terjamin. Ya, tadi saya bilang mungkin, ya, sekali pakai kita dari awal sampai akhir, ya, barangnya tetap utuh, tetap bagus, dan tetap kuat. Jadi memang ini pilihan buat pemirsa atau teman-teman yang membutuhkan kualitas wahid di Indonesia. Kalian bisa menggunakan seperti ini. Ini untuk warna hitamnya, ya. Jendela jungkit, ya, sistemnya jendela jungkit, ya. Jadi finishingnya sangat rapi, ya, warnanya sangat baik, kualitasnya juga jempolan, ya. Ini juga ada jendela swing, ya, kita bisa buka jendela swing, ya. Ini jendela swing dengan model klasik atau list atau French, ya. Buat teman-teman yang memang menghendaki rumah klasik, ya. Jadi misalnya
jendela dengan profil-profil seperti ini ya, kelihatan rumahnya lebih mewah, bangunannya lebih mewah, dan warnanya bisa memilih dari putih, hitam, coklat, abu-abu, semuanya ada. Dari semua model ini ya, kalian bisa lihat ini memang macam-macam fungsi dan model dari jendela dan juga pintu, yang dimana kualitasnya sudah saya jamin ya, karena sudah dipakai di bangunan terbaik di dunia. Oke, itu tadi serba-serbi berbagai macam penjelasan tentang aluminium, kelebihan dan kekurangan aluminium, kegunaan dan berbagai macam hal tentang aluminium yang bisa kalian pelajari ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.